sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Atfun nasaqi. Ini adalah bab tentang ataf nasak. Talin biharfin mutbi'in atfun nasak kaksus biwuddin wa thana'in man sodaq. Talin biharfin mutbi'in. Talin itu adalah lafaz yang menyandingi, yang mengiringi. Adalah lafaz yang mengiringi biharfin mutbi'in dengan huruf mutbi'in yang mengikutkan. Atfun nasaki bermula ataf nasak. Asalnya itu atfun nasaki talin biharfi mutbi'in. Asalnya jadi mubtada muakhar. Ataf nasak adalah lafaz yang mengiringi huruf mutbi. Lafaz yang mengiringi huruf yang mengikut sertakannya. Kaksus biwuddin wa thana'in man sodaqo. Seperti lafaz uksus biwuddin wa thana'in man sodaqo. Uksus istimewakanlah olehmu man sodako, man akan orang sodako yang jujur, yang benar. Engkau istimewakan biwuddin dengan cinta, wathanain dan sanjungan. Contohnya seperti wuddin wathanain. Wuddin wathanain. Yang dimaksud dengan ataf nasak itu adalah lafaz yang mengiringi huruf ataf. Lafaz yang mengiringi huruf ataf. Nah, di sini wa thanain, thanain di sini adalah huruf ataf, huruf atafnya wau, thanainnya di sini adalah maktufnya. Ini bagian kedua dari ataf. Ataf itu ada dua macam. Ada ataf bayan yang kemarin sudah kita bahas. Ataf bayan ini suatu yang semisal sifat dalam hal menerangkan lafaz matbu'nya, menerangkan matbu'nya. Kalau ataf bayan dia tidak ada penghubung, tidak menggunakan huruf ataf. Ataf bayan ini antara nakirah, antara tabi dengan matbu'nya harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifat. I'rabnya juga demikian, i'rabnya harus sama. Kemudian hukumnya, hukum dalam arti di sini adalah hukum yang ada pada tabi itu harus ada juga pada matbu'. Nakirah ma'rifatnya sama, i'rabnya sama. Kemudian mufrad mudzakarnya, mufrad tasniyah jamaknya juga harus sama. Kemudian mudzakkar muannasnya juga harus sama. Kalau ataf bayan. Kalau kita buat contoh misalnya jaa Zaidun abuka.
Nah itu atof bayan. Kadang-kadang bisa juga disebut sebagai badal. Antara abuka dengan Zaid ini harus sama. Mufradnya dia sama-sama mufrad. Kalau tasniah ya harus sama-sama tasniah, jama' harus sama-sama jama'. Begitu juga dalam mudzakkar muannas, begitu juga dalam ta'rif tankirnya, dalam ma'rifat dan nakirohnya. Zaid ma'rifat, abuka juga harus ma'rifat. Ja'a rajulun misalnya. Ja'a rajulun, maka nanti atau bayannya juga harus ma'rifat, harus nakiroh juga, sama-sama nakiroh. Ini dalam atof bayan. Tapi kalau dalam atof nasak tidak harus seperti ini. Paling yang serupa hanya i'rabnya saja. Harus sama-sama antara i'rab ma'tuf dengan i'rab ma'tuf alaih, itu harus sama. Itu perbedaan antara atof bayan dengan atof nasak. Nah satu lagi yang paling ketara perbedaannya, kalau atof bayan tanpa penghubung, nah atof nasak ini dengan penghubung yang disebut dengan huruf atof. Oleh karenanya atof bayan disebut sebagai atof yang terletak setelah huruf atof. Talin biharfi mutbi'in. Talin ini artinya jatuh setelah huruf atof. Talin di sini artinya mengiring huruf atof. Atof nasak adalah atof yang mengiringi atau yang jatuh setelah huruf atof. Contohnya jaa zaidun wa amrun, uksus man sodaqo biwuddin wa thanain. Jatuh setelah huruf atof, inilah namanya atof nasak. Atof nasak. Jadi di situ bait yang pertama muradnya atof nasak apabila ada lafadz ikut kepada lafadz sebelumnya, apabila ada lafadz ikut dengan lafadz sebelumnya dihubungkan dengan huruf atof, maka disebut dengan atof nasak. Apabila ada lafadz ikut dengan lafadz sebelumnya dihubungkan dengan huruf atof, maka disebut dengan atof nasak. Ini juga jadi ciri khas jika dibandingin dengan tabi' lain, lafadz-lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya hanya satu-satunya atof yang pakai penghubung, yaitu atof nasak. Sedangkan man'ut dengan na'at ini tidak pakai penghubung, langsung aja man'ut langsung jatuh setelah na'at langsung jatuh setelah man'utnya. Begitu juga antara taukid dengan muakkadnya. Ja'a zaidun nafsuhu, langsung nggak pakai penghubung apa-apa. Nanti juga ada badal juga begitu, langsung tidak pakai penghubung apa-apa. Nah atof nasak ini pakai penghubungnya huruf atof. Karena pakai penghubung ini dia jadi ciri khas, maka tadi muradnya disebutkan bahwa atof nasak itu adalah atof yang mengikuti lafaz sebelumnya dengan bantuan atau dengan perantara huruf, namanya huruf atof. Fal atfu mutlaqan biwawin thumma fa hatta am au kafika sidkun wa wafa. Kalau dibaca lanjut hatta amau, asalnya hatta am au. Fal atfu mutlaqan biwawin thumma fa. Fal atfu maka bermula atof mutlaqan halnya mutlak. Biwawin itu tetap dengan wawu, thumma dengan lafadz thumma, fa dengan huruf fa, hatta dengan lafadz hatta, am dengan lafadz am, au dengan lafadz au. Kafika sidqun wa wafa. Seperti contoh fika sidqun wa wafa. Fika itu ada dalam dirimu, tetap dalam dirimu, sidqun kejujuran, wa wafaun dan kebenaran. Sidqun wa wafaun, sidqun kejujuran, wa wafaun dan kebenaran. Nah dari bait ini Imam Ibnu Malik mulai menjelaskan macam-macam huruf atof. Atof itu atof nasak maksudnya. Atof nasak itu ada dua macam. Ada yang mengikutkan
matbu'nya, ada yang ikut dengan matbu'nya, ikut hukman wa lafdon. Hukumnya ikut, lafadznya juga ikut. Lafdon wa hukman, lafadznya ikut, wa hukman dan hukumnya juga ikut. Nah, satu lagi ada atof nasak yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya. Dia mengikutkan lafdon la hukman, lafadznya aja tapi hukumnya enggak. Yang barusan disebut dalam bait ini adalah huruf-huruf atof yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih, lafadz juga, hukum juga. Apa saja itu? Yang pertama wawu, yang kedua summa, yang ketiga fa, yang keempat au, yang kelima hatta. Ini semua mengikutkan hukum maktuf kepada maktuf alaih dan juga mengikutkan lafadznya maktuf kepada maktuf alaih. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ini model yang pertama. Kemudian yang model kedua ada yang atof nasak, dia mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih, lafdon la hukman, hukumnya enggak. Contohnya seperti huruf atof bal. Bal itu hanya mengikutkan lafadznya saja kepada maktuf alaih, tapi tidak kepada maktufnya. Kalau saya bilang misalnya ya Zaid idrib amron, la tadrib amron bal khalidan, misalnya seperti itu. La tadrib amron, jangan pukul Amar, bal khalidan, tetapi Khalid. Bal ini huruf atof. Nah, khalidan maktuf, amron maktuf alaih. Khalidan mengikuti maktufnya, mengikuti maktuf alaihnya, yaitu mengikuti amron, tapi mengikuti lafdon saja, mengikuti lafadznya saja. Sama-sama lafadznya, sama-sama dibaca nasab, sama-sama maf'ul bih, baca nasab. Tapi hukumnya bagaimana? Hukumnya nggak ngikutin. Karena yang pertama, la tadrib amron, jangan engkau pukul Amar, artinya dinafikan, jangan engkau pukul, tapi bal khalidan, pukul Khalid. Nah, hukumnya beda. Hukumnya antara maktuf dengan maktuf alaih beda. Lakin juga begitu. Lakin adalah huruf atof juga, tapi yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih hanya dalam lafadznya, hukumnya enggak. Lam yadhhab Zaidun bal amrun. Lam yadhhab, tidak pergi, Zaidun Zaid, bal amrun, tetapi Amar. Amrun ikut kepada Zaid, kepada maktuf alaihnya, tapi hanya ikut lafadznya saja, hukumnya enggak. Hukumnya lam yadhhab Zaidun, hukumnya si Zaid enggak pergi, tapi lakin amrun, Amar pergi. Nah, ini yang jenis kedua dari atof atau nasak. Jenis kedua yaitu yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, hukman, lafdon la hukman. Nah, sedangkan yang pertama, kelompok yang pertama yaitu mengikutkan atof, mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, itu lafdon wa hukman. Gini. Jadi nanti seperti ini. Adalah Ja'a Zaidun wa Amr. Huruf atofnya waw. Waw ini disebut sebagai huruf atof, huruf atof. Nah, Zaid nanti disebut sebagai maktuf alaih. Amar ini namanya maktuf. Nah, huruf atof yang pertama, huruf atof yang pertama kita bahas yaitu huruf atof yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih, lafdon wa hukman, mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih, baik lafadznya sama-sama i'rabnya dan juga hukumnya. Hukumnya sama-sama, kalau dia itsbat ya itsbat,
artinya ditegaskan terjadi. Atau kalau nafi, ya dia sama-sama nafi. Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau saya nafikan ma ja'a Zaidun wa Amrun, sama aja. Artinya kalau ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amar. Kalau dinafikan ma ja'a Zaidun wa Amr, ini artinya tidak datang Zaid dan Amr. Amr yang nggak datang, Zaid juga nggak datang. Dua-duanya hukumnya sama, sama-sama tidak datang. Ini labdon wa hukman. Wow. Atau misalnya Ja'a Zaidun, saya ganti pakai summa. Ja'a Zaidun summa. Ja'a Zaidun summa Amrun. Datang Zaid summa Amrun kemudian Amr. Ini summa juga sama. Summa ini adalah huruf ataf yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, labdun wa hukman. Mengikutkan lafadznya, sama-sama lafadznya marfu, dan juga sama-sama hukumnya. Hukumnya sama-sama ja'a, sama-sama datang. Aku memukul dorobtu. Aku memukul dorobtu Zaidan fa Amron. Aku memukul Zaid fa Amron, lalu Amar. Fa ini huruf ataf juga. Fa ini jenis huruf ataf yang model pertama, yaitu mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, diikutkan labdon wa hukman, diikutkan lafadznya sama-sama mansub, dan hukumnya. Hukum di sini sama-sama dia dipukul oleh siapa? Oleh aku. Dorobtu Zaidan fa Amron. Jadi dua-duanya sama. Zaid ya aku pukul, lalu Amar ya aku pukul. Dua-duanya sama. Ma atau au misalnya. Au. Ragibtu, aku menyukai. Ragibtu fi Zaidin. Ragibtu fi Zaidin au Amrin. Aku menyukai Zaid atau Amar. Ini juga sama. Au ini mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, baik dari segi lafadznya sama-sama majrur, maupun hukumnya, yaitu sama-sama disukai. Ragibtu fi Zaidin au Amrin. Wau, summa, fa, au. Kemudian hatta misalnya. Qadimal hujjaj. Hatta mus, misalnya hatta musyad. Qadima telah datang al-hujjaju, orang-orang yang haji. Hatta musyatu, hingga orang yang jalan kaki. Musyad itu jamannya masyin. Masyin musyatun. Qadima al-hujjaj hatta al-musyad. Telah datang al-hujjaj, orang-orang yang haji, hatta al-musyatu, hingga orang yang jalan kaki. Nah, hatta ini sama, ini adalah jenis huruf ataf yang mengikutkan ma'tuf alaih, mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih, diikutkan lafaz maupun hukumnya. Lafaznya sama-sama marfu, ngikut ma'tuf alaih, hukumnya juga sama. Hukumnya sama-sama tetap bahwa dua-duanya datang. Dua-duanya mendapat hukum datang, yaitu qadimah di sini. Musafir itu maksudnya berjalan kaki dari haji itu. Iya, berarti dari ininya, dari hajinya, jalan kaki dari hajinya. Jalan kaki ya, mungkin yang tinggal di sekitar Mekah itu, dari situ. Qadimal hujjaj hatta musyad. Yang jalan kaki datang. Dua-duanya sama. Dua-duanya ini diikutkan, maksudnya dua dari segi lafadznya ya sama-sama rofa, hukumnya juga begitu, sama-sama hukumnya datang dua-duanya. Kalau kita nafikan misalnya lam yakdam atau ma qadima,
belum, tidak datang. Ma qadimal hujjaju wa hatal musyatu, tidak datang jamaah haji hatal musyatu, sehingga yang jalan kaki juga nggak datang juga. Sama-sama hukumnya manfi, sama-sama hukumnya dinafikan. Para jamaah haji tidak datang, hingga yang jalan kaki pun tidak datang juga maksudnya. Jadi sama-sama hukumnya, kalau dinafikan juga semuanya manfi, kalau diisbatkan semuanya isbat. Hatta am. Nah, am ini biasanya terletak setelah istifham. Am ini sama artinya kalau di Indonesia dengan au, tapi biasanya terletak setelah istifham, setelah pertanyaan. Misalnya akalta, hal akalta, apakah kamu makan? Ar-ragif, hal akalta ragif, amir ruz, misalnya gitu. Engkau makan ar-ragif roti, am ar-ruz, atau makan nasi. Ruz itu rice, atau rice. Iya, nasi bukan beras. Bukan beras, pakai nasi maksudnya. Hal akalta ragif, amir ruz. Ya, ruz ini diatofkan dengan huruf atof am. Nah, huruf atof am ini huruf atof yang model pertama, yaitu mengikutkan ma'tuf dengan ma'tuf alaih, diikutkan lafaznya dan juga hukumnya. Lafaznya sama-sama, lafaznya mansub. Hukumnya juga sama. Hukumnya yaitu sama-sama dimakan. Apakah engkau makan roti atau nasi? Nah, ini jenis huruf atof yang pertama, yaitu huruf atof yang mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaihnya, diikutkan lafzan wa hukman, diikutkan secara lafaz dan juga hukumnya, dalam lafaz dan dalam hukumnya. Kalau yang lakin dan bal ini, dia artinya sama juga. Sama, Sama ya? sama, lakin sama bal sama. Kalau bahasa Setelah lakin itu dia boleh masuk nggak? setelah Misalkan ini la tadrib amron lakin kholidan. itu mansubnya bukan karena lakinnya, tapi karena dia atof kepada amron tadi, atof kepada amron. Maja'a Zaidun, lakin amrun jadinya. Iya. Zaid tidak datang, lakin amrun, tetapi amar. Nah, sama-sama i'rabnya. Ini berarti mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih, sama-sama dalam i'rab rafa'nya. Tetapi hukumnya nggak sama. Kalau disebut maja'a Zaidun lakin amrun, tidak datang Zaid, lakin amrun, tetapi amar, maksudnya amar datang. Amar datang, Zaid nggak datang. Berarti kalau maksud saya kalau ini misalkan la tadrib amron lakin kholidan, ini bisa juga ya? Bisa. La tadrib amron lakin kholidan bisa. Jadi lakin itu sendiri tidak punya amal lah istilahnya. Dia nggak punya amal apakah merofakkan atau menasabkan lafaz setelahnya, enggak. Sama seperti huruf atof lainnya, ya dia hanya menjadi perantara antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Jadi muradnya di situ, apabila ada huruf atof wawu, apabila ada huruf atof wawu, koma, summa, fa, hatta, am, dan au, am dan au berlaku sebagai huruf langsung aja, maka bisa mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih, maka bisa mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih secara mutlak.
bisa mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih secara mutlak, yaitu dalam lafaz maupun hukumnya, yaitu dalam lafaz maupun hukumnya, dalam lafaz maupun hukumnya. Secara mutlak di sini maksudnya hukumnya juga ngikut, lafadznya juga ikut, mutlak semuanya, dua aspek itu dia mengikuti ma'tuf, alaih, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Oleh karenanya di bait itu fal atfu mutlaqan biwawin, fal aqul mutlaqan biwawin tuma pak. Secara mutlak di sini artinya mengikutkan hukum ma'tuf kepada ma'tuf alaih, baik dalam lafaz maupun dalam hukumnya, mutlaqan. Wa atba'at lafdhan fahasbu bal wala lakin kalam yabdum ru'un lakin tola. Wa atba'at lafdhan fahasbu wallahu alam bisawab.